Kita lanjutkan lagi. Kita akan membicarakan tentang laboratorium IPA. Ruang laboratorium tentu saja berbeda dengan ruang yang lainnya. Di dalam ruang laboratorium, terutama laboratorium IPA, akan banyak alat-alat untuk eksperimen sains. Nah, ini didesain khusus agar kita mudah untuk melakukan eksperimen. Laboratorium ada laboratorium fisika, ada laboratorium kimia, ada laboratorium biologi. Nah, berbeda karena kebutuhannya beda. Ya, tentu saja berbeda juga dengan laboratorium bahasa, ya kan? Nah, kalau laboratorium bahasa kasih headset kayak gini, mendengarkan suara. Nah, gini, mendengarkan suara dari native speaker mungkin ya. Nah, kalau laboratorium IPA, kalau fisika di situ ada osiloskop, ya kan? Di situ nanti akan ada apometer, di situ nanti akan ada berbagai macam percobaan untuk gerak. Nah, kalau di laboratorium kimia tentu saja ada zat-zat kimia di sana. Ada banyak peralatan kimia, misalnya kayak gelas ukur, tabung reaksi dan lain-lain. Kalau laboratorium biologi tentu saja banyak peralatan-peralatan yang paling khas adalah mikroskop untuk menyelidiki benda-benda yang sangat kecil. Nah, mikroorganisme kita menyebutnya ya, jadi makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, itu yang semut aja masih kecil ya. Jadi kalau dipakai mikroskop itu semut itu wah, besar sekali, sebesar bantal bening. Apalagi binatang yang lebih besar ya. Oke. Nah, penting bagi kita untuk memahami peraturan-peraturan juga di dalam laboratorium. Nah, kita mulai dari mengenal peralatan-peralatan yang ada di laboratorium. Alat-alat di laboratorium IPA. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Mari kita mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kamu gunakan untuk berbagai percobaan IPA pada tingkat SMP seperti tergantung pada tabel berikut ini. Alat pengukur bahan. Kita punya gelas ukur dan spatula. Gelas ukur biasanya digunakan untuk mengukur cairan ya, karena di situ ada kayak gelas, terus di situ ada angka-angkanya. Nah, itu volume cairan akan kita hitung pakai gelas ukur itu. Kalau spatula bentuknya seperti sendok. Nah, ini untuk mengukur secara kasar ya, 1 sendok atau 2 sendok gitu ya. Dia juga bisa untuk mengaduk. Nah, kalau zat yang kita butuhkan itu ukurannya itu sangat spesifik ya, kita timbang ya, kita ngambilnya pakai spatula. Jadi spatula bisa untuk alat pengambil, juga bisa untuk alat pengukur. Alat pencampur bahan. Untuk pencampur bahan kita menggunakan gas kimia, kaca arloji, tabung reaksi, atau labu elemen. Alat untuk mengamati benda yang sangat kecil. Nah, ini ya, keren ini. Kalian minta praktikum ini ya, penggunaan mikroskop di sekolah. Kalau misalnya gurunya lupa, nah itu menyenangkan sekali ya. Alat ini namanya mikroskop. Alat pengukur benda untuk mengukur panjang. Nah, di laboratorium kita tidak hanya menggunakan mistar atau penggaris ya. Di laboratorium kita bisa menggunakan jangka sorong, milimeter skrup. Nah, itu untuk mengukur panjang. Untuk mengukur volume ya tadi, gelas ukur tadi sudah ya. Di laboratorium kita harus menggunakan alat-alat perlindungan diri ya. Selain kita menggunakan masker, kita juga menggunakan Google atau kacamata pelindung ya. Kita menggunakan sarung tangan, kita juga menggunakan jas lab. Nah, itu adalah untuk melindungi diri kita ya, tergantung nanti percobaan apa yang akan kita lakukan. Alat mengukur bahan kita biasa menggunakan neraca pegas atau termometer. Neraca pegas digunakan untuk mengukur massa benda dan termometer digunakan untuk mengukur suhu benda. Kita juga memiliki alat-alat pengaman atau penjepit. Kita ada statif,
segitiga porselen, tang crucible, bird head, dan penjepit buret. Nah, kita juga memiliki alat-alat yang lain seperti cawan Petri, cermin, lensa, garpu tala, dan berbagai jenis logam, kabel listrik, dan bola lampu, serta bermacam-macam alat ukur lainnya. Ayo cari tahu aktivitas 1.3. Carilah gambar alat-alat berikut, yaitu corong saring, kaki 3, kawat kasa, cawan penguap, batang pengaduk, dan pembakar spiritus. Menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Kita penting untuk menjaga keselamatan. Nah, untuk menjaga keselamatan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah mengenali simbol-simbol yang ada di kimia, terutama simbol bahayanya. Ya kan? Untuk keselamatan misalnya konteksnya, ya kan? Simbol ini adalah simbol untuk bahan yang iritating atau bahan yang bisa mengiritasi. Kalau simbol ini jelas simbol juga hampir sama ya, berbahaya, harmful. Jadi hindari kontak dengan kulit. Oke? Simbol ini adalah simbol beracun. Ada kode T kecil, itu artinya toxic, beracun. Nah, kalau yang ini very toxic, sangat beracun. Ada simbolnya T toxic, ada plusnya lagi. Nah, ini adalah simbol korosif. Ini berbahaya jika terkena kulit, ya. Jangankan kulit logam aja bisa terkorosi, ya. Biasanya ini adalah asam, ya, substan atau zat asam. Nah, kalau ada lingkaran seperti ini, terus ada gini, terus gini, itu adalah simbol radioaktif. Hati-hati, radioaktif itu sangat berbahaya. Kalau ini dari gambarnya mudah kita tebak ya, ini adalah eksplosif atau mudah meledak. F untuk fire, mudah terbakar. O untuk oksidasi, ini adalah bahan yang mudah teroksidasi atau bereaksi dengan oksigen, ya, teroksidasi, ya, gitu ya. Kalau ini berbahaya terhadap nature, ya, berbahaya terhadap lingkungan, bisa meracuni, ya, baik tumbuhan maupun hewan bisa mati, ya. Ingat, ini juga berbahaya. Flammable solid, yaitu padatan, zat padat yang mudah terbakar. Flammable liquid, liquid itu cair, flammable adalah mudah terbakar, jadi zat cair yang mudah terbakar. Flammable gas, gas yang mudah terbakar, contohnya gas LPG rumah kalian, itu mudah terbakar. Kalau non flammable gas adalah gas yang tidak mudah terbakar. Dangerous when wet adalah berbahaya saat basah. Organic peroxide adalah peroksida organik. Poison ini adalah zat yang beracun. Nah, itu paling tidak simbol-simbol yang harus kalian kenali, ya, mengerti dan hafalkan. Selanjutnya akan kita bahas uji kemampuan. Sekarang kita pada segmen Ayo Uji Kemampuan. Kita mulai dari nomor 1. Apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawah ini? Mengukur volume air sebanyak 25 ml. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah gelas ukur. Gambarnya seperti ini, ya, gelas ukur. Mirip tabung reaksi, tapi kayak ada kakinya, ya. Terus kemudian ada ukurannya. Oke. Kemudian jika memanaskan air, kalau kita ingin memanaskan air itu suhunya stabil, ada pengatur suhunya, kita gunakan penangas. Gambarnya seperti ini. Jadi memang alatnya cukup besar. Kalau memanaskan air dengan cara yang sederhana, ya, kita bisa gunakan bunsen, terus kaki 3, kasa, dan gelas kimia, bisa, ya. Tapi kalau kita pingin suhunya stabil, ya, kita pakai penangas. Oke.
Kemudian mengukur suhu air setelah dipanaskan, tentu saja kita menggunakan termometer ya. Termometer bisa, pada umumnya kita derajat Celcius. Tapi biasanya di termometer selain derajat Celcius kalian diberikan derajat Fahrenheit. Kemudian yang D, mencampur bahan kimia dalam jumlah yang sedikit. Kalau jumlahnya yang sedikit, ya kita gunakan tabung reaksi. Ya bentuknya agak mirip gelas ukur, tapi tanpa ada kakinya. Biasanya kita pegangnya pakai tangan atau pakai ada alat pemegang bisa. Ya, atau ditaruh di ini kayak tray-nya, didudukannya terbuat dari kayu itu. Kita mengambil garam untuk ditimbang sebelum digunakan. Garam itu kan benda padat ya. Kalau benda cair ya kita ngambil pakai pipet. Kalau ini garam kan benda padat, kita gunakan spatula. Spatula itu mirip sendok sebenarnya ya. Oke, bagian anunya cekung gini, terus ada bagian yang tipis gitu. Jadi bisa untuk mengaduk juga ya, seperti ini bentuknya. Mengaduk garam agar larut dalam air. Mengaduk pakai spatula sebenarnya bisa, tapi ada alat khusus untuk mengaduk namanya batang pengaduk. Ya. Nah, seperti ini. Khusus untuk mengaduk. Ya, biar spatulanya nggak basah untuk ambil yang lain nanti, ya kan? Nah. Nomor 2, bandingkan alat laboratorium berikut ini dengan menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Batang pengaduk dengan spatula. Nah, ini bentuknya mirip, fungsinya juga hampir mirip-mirip. Spatula lebih fungsional sebenarnya ya. Nah, ini batang pengaduk, ini spatula. Persamaannya sama-sama memiliki bentuk yang lurus dan panjang seperti stick. Ya, seperti chopstick kalau kita makan. Nah, perbedaannya batang pengaduk terbuat dari bahan kaca, sedangkan spatula dari logam. Nah, kaca ini kan tidak ikut bereaksi kalau dengan asam, kalau logam kan ikut bereaksi. Itu kenapa kita tidak mengaduk pakai spatula, mengaduknya ya pakai batang pengaduk. Tapi untuk zat-zat tertentu yang tidak melarutkan logam, misalnya kayak garam gitu ya nggak apa-apa kita aduk pakai spatula, atau gula gitu pakai spatula langsung nggak apa-apa. Tapi kalau secara umum bahan kimia ya pakai batang pengaduk, itu terbuat dari kaca, jadi lebih tidak mencampuri reaksi ya, tidak ikut bereaksi. Batang pengaduk berbentuk sangat lurus seperti tongkat, sedangkan pada ujung spatula terdapat bagian yang bentuknya seperti sendok ya, sendok kecil dan yang satu tipis gitu ya, kayak cutil. Kalau kita lihat SpongeBob bilang cutil kan spatula dia. Batang pengaduk berfungsi mengaduk larutan ya, sedangkan spatula berfungsi mengambil zat yang berbentuk serbuk ya. Jadi ya sebaiknya memang kita mengaduk ya pakai pengaduk, mengambil ya pakai spatula, jadi lebih spesial ya, spesialisasi. Gelas kimia dengan labu Erlenmeyer ya, ini adalah gelas kimia ya, ini adalah labu Erlenmeyer. Persamaan wadah untuk menampung bahan kimia cair dan juga untuk membuat larutan ya. Cuman labu Erlenmeyer lebih lebih nggak mudah tumpah gitu loh, jadi digoyang-goyang itu lebih enak. Perbedaan gelas kimia adalah tempat untuk melarutkan zat yang tidak butuh ketelitian tinggi. Labu Erlenmeyer adalah gelas yang laboratorium yang fungsinya untuk wadah dari bahan kimia cair, sering juga digunakan untuk proses titrasi ya. Oke, kita lanjutkan. Kawat kasa dengan segitiga porselen. Ya, ini kawat kasa segitiga porselen seperti ini. Persamaannya sebagai penyangga atau penahan wadah saat proses pemanasan, sama ya. Nah, perbedaannya kawat kasa berfungsi dalam proses pemanasan menggunakan bunsen atau pembakar spiritus sebagai tempat meletakkan wadah seperti gelas beker, Erlenmeyer atau alat-alat lain disangga dengan kaki 3 ya. Segitiga porselen berfungsi sebagai alat penopang wadah bahan-bahan seperti cawan porselen yang dipanaskan di atas kaki 3. Jadi ya sebenarnya kalau tidak ada segitiga porselen ya kita bisa menggunakan kasa atau sebaliknya, tapi lebih enak itu kalau semuanya komplit. Jadi kita bisa yang gunakan porselen juga pakai porselen gitu ya, jadi lebih enak. Sekarang tabung reaksi dengan cawan penguap. Nah, ini tabung reaksi, ini cawan penguap. Persamaan sebagai wadah saat
zat yang direaksikan, ya sama-sama untuk tempat bereaksi. Perbedaannya tabung reaksi maaf, tabung reaksi terbuat dari kaca, ya, sedangkan cawan penguap terbuat dari porselin. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan atau lebih. Cawan penguap digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun larutan antara larut yang mudah menguap dan zat terlarut yang sulit menguap. Ya, jadi pemanfaatannya beda. Nah, perhatikan, apakah pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar? Jelas ini adalah kejadian chaos ya kalau di dalam laboratorium mereka bermain-main ya. Jelas ini adalah melanggar peraturan dan etika dalam laboratorium. Ini bisa membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Zat kimia itu banyak yang berbahaya, ada yang asam, basa, ya, ada yang beracun. Ya, kalau dibuat mainan seperti ini, wah. Peraturan yang dilanggar: tidak membersihkan cairan kimia yang tumpah. Saran perbaikan: bersihkan tumpahan cairan kimia sesuai petunjuk guru. Ya, harus sesuai dengan petunjuk guru. Karena banyak cairan di laboratorium yang berbahaya. Jadi jangan asal diambil tisu di lab gitu aja. Kalau itu asam kuat, tangan kalian bisa-bisa terkena asam ya, dan itu berbahaya. Peraturan yang dilanggar: bercanda di laboratorium ya, jangan bercanda-canda seperti itu ya, itu nggak serius ya. Laboratorium itu tempat yang penting tapi bahaya juga. Jangan bercanda di ruang laboratorium sarannya ya. Kemudian peraturan yang dilanggar: bermain di ruang laboratorium. Nah, kalau bermain itu kan kita nggak sadar, kadang-kadang kita nggak sadar numpain apa gitu kan ya. Jangan bermain ya. Selain bahannya nanti berbahaya, bisa tumpah, kaca-kaca bisa melukai tangan kalian atau mungkin kaki kalian ya, bahaya. Makanya banyak sekali peralatan terbuat dari kaca di sana. Selain itu kan mahal juga ya peralatan itu ya, kalau nggak ada gelas kimia hilang gimana. Gambar diagram 2 dimensi ya untuk oke. Jadi digunakan untuk memanaskan air ya ini ya. Jadi kita bisa gunakan penyangga segitiga. Nah, di sini ada kaki-kakinya segitiga. Ya, kita kakinya yang satu di sini, yang satu di belakang sana, nggak kelihatan ya. Terus kalian bisa menggambarkan bunsen ya. Nah, seperti ini, sederhana aja ya. Ada apinya. Terus ini dikasih kasa ya, dikasih kasa. Nah, kalian gambar kasanya di sini. Nah, terus kemudian di sini kasih gelas kimia. Karena gelas ya tembus pandang, jadi di sini. Atau misalnya kok jadi kelihatan ruwet ya dihapus ya. Dihapus biar nggak kelihatan ruwet ya. Kita akan gambar sekali lagi. Ya, seharusnya gambarnya dari ini dulu ya. Di sini adalah gelas kimia. Oke. Nah, ini adalah airnya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Kaki tiganya yang satu baru digambar, menyesuaikan ya. Gambar sederhana gini aja ya. Tapi ya kalian gambarnya yang bagus. Sekedar ilustrasi ini Pak Ali gambarnya ya agak kacau ya, kurang lebih seperti itu gambarnya. Kita nanti akan ketemu lagi di video berikutnya. Agar kalian bisa melihat videonya urut runtut enak, gunakan playlist yang Pak Ali berikan di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.